Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat terus guys. Sekarang kita akan membahas tentang pemain bola yang batal pensiun dan malah lanjut main lagi guys. Ini ada hubungannya dengan Szczęsny yang awalnya memutuskan untuk pensiun sesudah kontraknya di Juventus hampir habis guys. Di usianya yang 34 tahun dia ngerasa nggak punya passion yang sama kayak dulu. Tapi hanya sebulan setelah dia pensiun, sebuah tawaran nggak terduga datang dari Barcelona. Mereka ngajak Szczęsny untuk bergabung jadi backup Marc-Andre ter Stegen yang sedang cedera. Siapa sangka kiper asal Polandia ini kembali merasakan sensasi bermain di lapangan guys. Meskipun sebelumnya udah ngumumin pensiun, tawaran kontrak jangka pendek dari Barcelona ngebuat Szczęsny nggak bisa menolak. Dengan cedera yang dialami ter Stegen, Szczęsny dipandang jadi pilihan ideal untuk ngisi posisi kiper. Meskipun Inaki Pena akan menjadi starter, Szczęsny siap standby hingga akhir musim 2025. Ini adalah kesempatan emas bagi seorang kiper veteran kayak Szczęsny untuk berkarir di salah satu klub terbaik dunia lagi. Tapi Szczęsny bukan satu-satunya kiper yang memutuskan untuk kembali setelah pensiun. Kita bisa ngeliat contoh Jens Lehmann, mantan kiper Arsenal yang sempat pensiun. Tapi pas Arsenal mengalami krisis cedera, Lehmann kembali merumput. Ternyata bagi para pemain, meninggalkan klub sepak bola itu jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan. Jadi Lehmann ini dulu dia pensiun terus balik lagi karena Szczęsny yang cedera guys. Nah, kita coba lihat listnya ya guys. Siapa aja nih yang udah pensiun tapi balik main lagi? Yang pertama ada Pele. Siapa yang nggak kenal sama Pele? Pemain legendaris yang mengantongi 3 trofi Piala Dunia ini sempat pensiun di tahun 1974 setelah 19 musim berkarir di Santos. Tapi tawaran menggoda dari New York Cosmos datang dan Pele pun nggak bisa nolak. Dia balik lagi main selama 3 tahun di NASL, memperpanjang karirnya sebelum akhirnya pensiun secara resmi di tahun 1977. Kadang tawaran besar bisa membuat keputusan pensiun menjadi ya kan guys. Lanjut ke Diego Maradona yang dianggap sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Dia sempat pensiun di Boca Junior di tahun 1996, tapi hanya bertahan beberapa bulan. Di tahun 1997, cinta sama klubnya mendorong Maradona untuk kembali. Walaupun akhirnya hanya bertahan 6 bulan sebelum pensiun lagi. Terkadang cinta pada klub memang membuat pilihan sulit untuk benar-benar meninggalkan lapangan. Lalu ada Johan Cruyff, maestro sepak bola Belanda yang pensiun di tahun 1978 habis meninggalkan Barcelona. Tapi nasib berkata lain guys. Habis mengalami kerugian finansial akibat investasi yang gagal, Cruyff terpaksa kembali ke sepak bola. Dia menandatangani kontrak dengan Los Angeles Aztecs di NASL untuk menutupi kerugiannya. Cruyff bahkan bermain di Washington Diplomat sebelum kembali ke Eropa. Terkadang kehidupan mengharuskan kita untuk kembali ke hal yang kita cintai, ya nggak guys? Asik. Paul Scholes juga mengalami hal yang sama guys. Dia pensiun di akhir musim 2010-2011 setelah menjalani karir yang panjang di Manchester United. Scholes nggak dapat nahan tawaran dari Sir Alex Ferguson. Hanya dalam 6 bulan, ia balik lagi ke lapangan saat tim mengalami krisis cedera. Comeback Scholes terbukti sukses besar, bahkan membantu United meraih gelar Premier League terakhirnya sebelum pensiun pada tahun 2013. Terkadang panggilan klub sangat kuat yang menggoda untuk balik ke rumput lagi. Lanjut, Arjen Robben yang gantung sepatu di tahun 2019 setelah kontraknya di Bayern Munchen habis. Dia merasakan panggilan yang sama. Hatinya terpanggil untuk kembali bermain di klub masa kecilnya FC Groningen di usia 36 tahun. Sayangnya cedera lama menghalanginya dan dia hanya tampil 7 kali sepanjang musim. Akhirnya Robben memutuskan untuk pensiun lagi di akhir musim 2020-2021. Nostalgia kadang membuat kita mencoba lagi meskipun nggak selalu berhasil. Rivaldo, legenda Brazil yang pertama kali pensiun di tahun 2014 mengejutkan semua orang dengan comebacknya setahun kemudian. Di usia 43 tahun ia kembali bermain di klub Serie B Brazil, Mogi Mirim, dan yang lebih menakjubkan, ia bermain bersama anaknya, Rivaldinho. Keduanya bahkan berhasil mencetak gol di pertandingan yang sama. Ini bukan sekedar comeback, tapi juga nyetak sejarah yang luar biasa di lapangan. Bapak sama anak nyetak gol guys. Lanjut, Romario, striker hebat yang pensiun di tahun 2008, juga nggak lama istirahat. Setahun kemudian, ia balik lagi ke lapangan untuk main di klub kesayangan mendiang ayahnya, Amerika FC. Meskipun hanya bermain 25 menit dalam satu pertandingan, Romario tetap berkontribusi pada tim yang memenangkan gelar Divisi 2 Campeonato Carioca musim itu. Kadang, rasa cinta dan kenangan bisa membuat kita kembali ke sesuatu yang udah kita tinggalkan. Nah, kayak yang udah kita bahas tadi guys, Jens Lehmann, kiper legendaris Arsenal, juga ngalamin hal yang sama. Habis pensiun di tahun 2008, ia dipanggil lagi pas Arsenal ngalamin krisis cedera di musim 2010-2011. Lehmann berhasil tampil 1 kali lagi membuat penampilan ke-200-nya untuk Arsenal. Dia bahkan menjadi pemain tertua yang pernah bermain untuk Arsenal di Premier League
publik. Kadang pengalaman memang sangat dibutuhkan di saat-saat genting. Nah, habis pensiun dari sepak bola profesional, Jurgen Klinsmann lebih memilih berkarir sebagai pelatih di Amerika. Tapi 5 tahun habis gantung sepatu, Klinsmann nggak tahan untuk nggak main bola. Ia kembali merumput di Liga Amatir Amerika bersama Orange County Blue Star. Meskipun hanya iseng, Klinsmann tetap menunjukkan kecintaannya pada sepak bola. Kadang, rindu pada permainan bisa membuat kita kembali, ya nggak guys? Nah, Zico, salah satu pemain terbaik di generasinya, juga mengalami comeback yang nggak terlupakan. Setelah pensiun di tahun 1989, tawaran datang dari Jepang untuk bergabung dengan Kashima Antlers. Di sana, Zico nggak cuma main dengan keren, tapi juga menginspirasi perkembangan sepak bola Jepang. Walau udah berusia 41 tahun, Zico masih mampu mencetak banyak gol dan menjadi bagian dari transformasi sepak bola di negara tersebut. Kadang, kesempatan kedua bisa lebih epik dari yang pertama. Terakhir, Paul Gascoigne, atau yang akrab dipanggil Gaza, adalah sosok yang sering keluar masuk pensiun. Habis pensiun di tahun 2004, dia balik ke Inggris jadi pemain dan pelatih di Boston United. Meskipun hanya bertahan beberapa minggu, bahkan setelah 12 tahun pensiun, ia sempat main untuk tim lokal AB FC gara-gara dibujuk manajer tim yang ternyata super taksinya. Gaza emang gak pernah bisa jauh dari sepak bola, dan itulah pesonanya guys. Kasian juga dia guys, dia pernah cedera parah guys, yang mengganggu karirnya, padahal dia pemain berbakat, pemain keren guys. Nah, dari semua cerita ini, kita belajar bahwa pensiun gak selalu berarti akhir dari segalanya bagi para pemain bola. Dari Szczęsny hingga Zico, mereka semua menunjukkan bahwa cinta dan semangat terhadap sepak bola dapat membawa mereka kembali ke lapangan. Kadang, keinginan untuk terus berkontribusi lebih besar daripada rasa lelah. Mereka adalah contoh nyata bahwa kesempatan kedua di sepak bola selalu ada, selama kita memiliki tekad dan cinta sama permainan ini. Nah, menurut kalian, siapa lagi legenda yang akan melakukan comeback guys? Oh ya guys, jangan lupa share dan subscribe guys. Mudah-mudahan sehat-sehat terus guys. Thank you.